Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD dengan anggota Bayu Perdana absen 3, Muhammad Zikri Kurnia absen 4, Wino Oktaviana Nur Hidayah absen 13, dan Azahra Rahma Hakiki absen 27. Kali ini kami akan membahas tentang pengembangan perangkat tes. Apa sih yang dimaksud pengembangan perangkat tes tersebut? Simak baik-baik ya. Perangkat tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes hasil belajar adalah sekelompok pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dijawab atau diselesaikan oleh siswa dengan tujuan untuk mengukur kemampuan belajar siswa. Selanjutnya, perangkat tes sangat penting bagi jenjang pendidikan terutama di tingkat SD. Tujuannya agar seorang guru mengetahui sejauh mana kemampuan siswanya. Dengan adanya perangkat tes akan mempermudah seorang guru dalam melakukan penilaian terhadap siswa. Dalam perangkat tes ini, seorang guru memiliki teknik penyajian tes. Secara garis besar, instrumen evaluasi dapat diklasifikasikan atas dua bagian yaitu tes dan non-tes. Perbedaan yang prinsip antara tes dan non-tes terletak pada jawaban yang diberikan. Dalam suatu tes hanya ada dua kemungkinan, benar atau salah. Sedangkan untuk non-tes tidak ada jawaban benar atau salah, semua tergantung pada keadaan seseorang. Dalam perangkat tes terdapat beberapa jenis tes, di antaranya yang pertama dilihat dari segi pelaksanaannya. A. Tes tertulis, yaitu dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada penggunaan kertas dan pensil sebagai instrumen utamanya. Sehingga tes pengerjaan soal atau jawaban ujian pada kertas ujian secara tertulis baik dengan tulis tangan maupun menggunakan komputer. B. Tes lisan, yaitu dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka dengan guru dan murid. C. Tes perbuatan, yaitu mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan suatu unit kerja. Tes perbuatan mengutamakan pelaksanaan perbuatan peserta didik. Yang kedua, dilihat dari segi bentuk soal dan kemungkinan jawabannya. A. Tes esai adalah tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dan siswa menyusun, mengorganisasikan jawaban sendiri tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. B. Tes objektif adalah tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Tes ini terdiri dari berbagai macam bentuk yaitu tes betul salah, tes pilihan ganda, tes mencocokkan, tes analisis hubungan. Yang ketiga, dilihat dari segi fungsi tes di sekolah. A. Tes formatif, yaitu tes yang diberikan memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Tes ini diberikan dalam tiap satuan unit pembelajaran. B. Tes sumatif diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan untuk mencapai peserta didik dalam bidang tertentu. Tes sumatif dilaksanakan pada tengah atau akhir semester. C. Tes penempatan adalah tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati atau dimasuki peserta didik dalam belajar. Yang terakhir ada tes diagnostik, adalah tes yang digunakan untuk mendiagnosis penyebab kesulitan yang dihadapi seorang baik dari segi intelektual, emosi, dan fisik yang mengganggu kegiatan belajarnya. Teknik penyusunan perangkat tes pembelajaran. Yang pertama, penilaian ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Yang kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria, yakni berdasarkan pencapaian kompetensi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar harus dibuat variasi. Yang keempat, penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Yang kelima, hasil penilaian ditindaklanjuti dengan
program remedial bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan. Dan yang keenam, penulisan harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Lalu, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk penyajian perangkat tes dalam hasil belajar. Nah, untuk bentuk-bentuk penyajian perangkat tes dalam hasil belajar terdapat dua, yaitu yang pertama tes hasil belajar untuk bentuk uraian, dan yang kedua yaitu tes hasil belajar objektif. Yang pertama yaitu tes uraian, tes hasil belajar bentuk uraian. Tes uraian adalah butiran soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mendeskripsikan pikiran peserta tes secara naratif. Ciri khas tes uraian ialah jawaban terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh orang yang mengkonstruksi butir soal, tetapi disusun oleh peserta tes. Nah, untuk tes uraian dibagi menjadi dua golongan, yaitu tes uraian bebas dan tes uraian terbatas. Perbedaan kedua tipe tes uraian ini adalah atas dasar besarnya kebebasan yang diberikan kepada peserta tes untuk mengorganisasikan, menulis dan menyatakan pikiran, tingkat pemahaman terhadap pokok permasalahan dan gagasannya. Yang kedua yaitu tes hasil belajar objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai atau tes uraian. Nah, untuk kelebihan tes objektif yaitu mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, misalnya lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan, lebih objektif, dan dapat dihindari campur tangannya dengan unsur-unsur subjektif baik dari segi siswa maupun itu dari segi guru yang memeriksa. Lalu lebih mudah dan cepat cara memeriksanya. Nah, untuk pemeriksaan dapat diserahkan kepada orang lain, dan dalam pemeriksaan juga tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Nah, akan tetapi dari semua kelebihan tes objektif di atas, ada kelemahan untuk tes objektif, yaitu persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit daripada tes esai. Soal cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali saja. Banyak kesempatan untuk menebak jawaban, kesempatan kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan pun lebih terbuka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penggunaan perangkat tes dalam pembelajaran. Tes hasil belajar harus digunakan secara patut. Bila hasil belajar tertentu merupakan tes yang baku, maka tes tersebut harus digunakan di bawah ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan tes tersebut. Beberapa petunjuk praktis yang hendak ditaati pendidik dalam tes. Yang pertama, pelaksanaan tes hendaknya diberitahu terlebih dahulu kepada peserta tes. Yang kedua, sebaiknya pendidik menjelaskan cara menjawab yang dituntut dalam suatu tes. Yang ketiga, sebaiknya pendidik memotivasi peserta tes mengerjakan tesnya secara baik, bukan menakut-nakuti peserta didik. Yang keempat, bila pendidik menggunakan tes baku, maka hendaknya pendidik tersebut bertanggung jawab penuh terhadap keamanan tes tersebut. Yang kelima, seorang pendidik menggunakan hasil tes untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta tes. Yang keenam, guru hendaknya menghindari dari keterlibatan dalam bimbingan tes yang dapat diperkirakan akan mengganggu proses hasil belajar peserta didik. Yang ketujuh, ide etik bila seorang guru mengembangkan butir soal atau perangkat soal yang paralel dengan maksud untuk digunakan dalam bimbingan tes. Yang kedelapan, tidak etik untuk mendiskriminasikan peserta didik tertentu atau kelompok tertentu yang boleh mengikuti suatu tes atau melarang mengikuti tes. Yang kesembilan, tidak etik untuk memperpanjang waktu atau menyingkat waktu yang ditentukan oleh petunjuk tes.
Yang terakhir, guru tidak boleh meningkatkan rasa cemas peserta didik atau peserta tes dengan penjelasan yang tidak perlu. Adapun langkah-langkah pengembangan perangkat tes. Ada 5 tahap dalam merencanakan dan menyusun tes agar diperoleh tes yang baik, yaitu yang pertama pengembangan spesifikasi tes. Spesifikasi tes adalah suatu ukuran yang menunjukkan keseluruhan kualitas tes dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh tes yang akan dikembangkan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama menentukan tujuan. Tujuan pembelajaran yang baik hendaklah berorientasi kepada peserta didik, bersifat menguraikan hasil belajar, harus jelas, dapat dimengerti, mengandung kata yang jelas, serta dapat dimatai dan dapat diukur. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Penyusunan kisi-kisi soal bertujuan untuk merumuskan setepat mungkin ruang lingkup, tekanan, dan bagian-bagian tes sehingga perumusan tersebut dapat menjadi petunjuk yang efektif bagi penyusun tes. Yang ketiga, memilih tipe soal. Dalam memilih tipe soal, perlu diperhatikan kesesuaian antara tipe soal dengan materi, tujuan evaluasi, penyelenggaraan tes, serta kesediaan dana dan kepraktisan. Yang keempat, merencanakan tingkat soal. Untuk soal objektif, dapat diketahui melalui uji coba atau dapat juga diperkirakan berdasarkan berat ringannya beban penyelesaian soal tersebut. Dan yang kelima, merencanakan banyaknya soal. Yang keenam, merencanakan jadwal penerbitan soal. Langkah kedua untuk pengembangan perangkat tes yaitu penulisan soal. Langkah ketiga yaitu penelaahan soal, yaitu menguji validitas soal yang bertujuan untuk mencermati apakah butir-butir soal yang disusun sudah tepat untuk mengukur tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, ditinjau dari segi isi atau materi, kriteria, dan psikologis. Langkah keempat yaitu pengujian butir-butir soal secara empiris. Kegiatan ini sangat penting jika soal yang dibuat akan dibakukan. Dan langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu penganalisisan hasil uji coba. Yang selanjutnya yaitu kesulitan atau kendala dalam pengembangan perangkat tes. Nah, dari kesulitan atau kendala dalam perangkat tes oleh kelompok kami ditemukan ada 3. Yang pertama yaitu menentukan homogenitas opsi. Homogenitas opsi biasanya terdapat pada pilihan ganda. Nah, untuk yang sulitnya yaitu terdapat pada jawaban pada pilihan ganda tersebut. Nah, misalnya, guru membuat soal pilihan ganda, lalu guru menginginkan jawaban A dan B. Itu kalimatnya hampir sama, akan tetapi jawaban yang tepatnya itu adalah A. Nah, itu untuk menentukan homogenitas opsi. Lalu yang kedua yaitu menentukan kesukaran soal. Nah, dalam menentukan kesukaran soal juga sulit. Kenapa? Karena guru bisa saja salah perhitungan untuk menentukan soal yang akan diberikan kepada siswanya. Misalnya, guru memberikan soal untuk nomor 1 dan nomor 2 itu mudah. Akan tetapi bagi murid nomor 1 itu sulit, sedangkan nomor 2 itu agak sulit. Nah, itu untuk nomor 2. Nah, dan yang terakhir yaitu menentukan efektivitas pernyataan kalimat dalam soal. Nah, kesulitan yang terakhir ini yaitu dalam menentukan efektif atau tidaknya kalimat dalam soal. Efektif dan tidaknya kalimat dalam soal ini sangat diperlukan karena soal tersebut harus dapat dimengerti oleh para siswanya. Seperti misalnya, guru membuat soal nomor 3 dengan tingkat kesulitan yang mudah. Akan tetapi, guru membuat soal tersebut menggunakan kalimat atau pernyataan yang terlalu panjang, sehingga para siswa sulit mencerna apa yang dimaksud di dalam soal tersebut. Sehingga para siswa kesulitan untuk menjawab soal tersebut. Lalu yang terakhir yaitu perangkat tes. Kami di sini akan membahas salah satu contoh soal dari perangkat tes. Nah, yang pertama yaitu kisi-kisi. Kisi-kisi biasanya mencakup semua aspek, mulai dari KI, KD, indikator, materi, dan yang lainnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh kisi-kisi yang kami buat. Untuk mempersingkat waktu, kami hanya menerangkan satu soal saja untuk setiap perangkat soal. Nomor 1, KD, kompetensi dasar.
3.1. Memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Ada lengkup materi, lalu ada materi. Untuk materi, yaitu nilai-nilai luhur Pancasila. Lalu yang selanjutnya yaitu indikator soal. Indikator soalnya yaitu peserta didik dapat memahami nilai luhur Pancasila sebagai dasar bernegara. Nah, untuk nomor soalnya yaitu nomor 1, levelnya yaitu C2. C2 itu memahami. Lalu untuk bentuk soalnya yaitu PG. Kartu soal adalah sekumpulan soal yang diterima sebelum dilakukan tes kepada siswa. Kartu soal digunakan untuk melakukan analisis sebelum soal tersebut diujikan di formatif. Setelah dianalisa, masuk bank soal dengan sikap tingkat kesukaran tertentu. Dalam pengembangan tes ini, kami mengambil salah satu kartu soal yang berdasarkan dengan kompetensi dasar, yaitu 3.1. Memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Materi yaitu nilai-nilai luhur Pancasila. Indikator soal yaitu peserta didik dapat memahami nilai luhur Pancasila sebagai dasar bernegara. Buku sumber yang kami ambil yaitu tematik terpadu tema 1. Dalam soal ini mengacu kepada pengaplikasian terhadap kehidupan sehari-hari siswa. Nomor soal 1. Perilaku yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Yang pertama yaitu A. Uni makan berdoa sebelum dan sesudah makan. B. Uni selalu berdoa saat makan bersama teman. C. Uni selalu menjaga kebersihan makanan. D. Uni hanya makan sesuai kebutuhannya. Dan kuncinya adalah D. Berikut merupakan contoh salah satu soal. Nomor 1. Perilaku yang tidak sesuai dengan sila pertama yaitu A. Uni makan berdoa sebelum dan sesudah makan. B. Uni hanya berdoa saat makan bersama teman. C. Uni selalu menjaga kebersihan makanan. D. Uni hanya makan sesuai kebutuhannya. Untuk penyekoran tes uraian yaitu jumlah skor benar dibagi skor maksimal kali 100 sama dengan nilai. Untuk contoh, jumlah skor benar 25 dibagi skor maksimal 25 dikali 100 sama dengan 100. Masing-masing item uraian memiliki skor 5. Untuk penyekoran tes objektif yaitu jumlah skor benar dibagi skor maksimal kali 100 sama dengan nilai. Untuk contoh, jumlah skor benar 20 dibagi skor maksimal 20 kali 100 sama dengan 100. Masing-masing item tes objektif memiliki skor 1. Sekian pembahasan mengenai pengembangan perangkat tes. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga dapat dimengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.